Assalamualaikum, welcome back to my channel di Nancy Ayu. Kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu kita akan belajar mengenai alfabet bahasa Spanyol, ya, bagaimana cara mengucapkannya dan kira-kira apa aja sih contohnya gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman, di sini aku mau sharing dulu ya. Jadi kenapa sih aku itu mau belajar bahasa Spanyol? Ya, waktu itu aku tuh nggak sengaja lihat ada di sosial media gitu ya, entah di Instagram atau di YouTube. Nah, kontennya itu dia itu mengatakan bahwa ada beberapa kata bahasa Spanyol yang mirip dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu meja. Nah, meja itu kalau di Indonesia kita meja lah ya sebutnya. Nah, di bahasa Spanyol itu mesa. Nah, lalu sepatu, ya, sepatu alas kaki, di kita itu sepatu, di Spanyol itu zapatos. Jadi mirip-mirip. Nah, dari situ aku ngerasa bahwa itu memudahkan aku untuk mengingat nama-nama benda, karena antara namanya itu dia ada kemiripan. Jadi pleset sedikit-sedikit lah ya, tapi intinya tuh sama gitu. Contohnya kayak ahua. Ahua itu artinya water atau air. Nah, di sini teman-teman tahu lah ya bahwa aqua itu merupakan salah satu merek yang terkenal ya untuk air mineral yaitu aqua ya, aqua. Jadi memudahkan aku banget untuk mengingat nama-namanya dan apa sih bahasa Spanyolnya gitu. Nah, selain itu juga di bahasa Spanyol itu untuk penulisannya itu sama dengan cara kita ngebacanya. Ya, contohnya itu seperti Sabado. Sabado itu kan hari Sabtu ya, artinya itu Sabtu. Jadi tulisannya itu adalah Sabado. Beda dengan contohnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan ada yang tulisannya itu dibaca itu nggak sesuai kan sama tulisannya. Nah, contohnya Saturday ya, padahal tulisannya itu kan DI ya kan belakangnya, tapi kita harus baca dengan Saturday, bukan Saturday ya, tapi Saturday. Nah, lalu aku juga pernah belajar yang namanya bahasa Prancis, karena waktu itu aku termotivasinya itu karena aku suka banget sama Tower Eiffel-nya ya, yang dengan ciri khas romantiknya itu ya, romantisnya itu aku suka banget. Tapi ketika aku coba untuk pelajari, oh my god, itu susah banget. Aku nggak bisa, jujur aja aku nggak bisa untuk cara pengucapannya, seperti bonsoir, terus au revoir jadi au revoir. Aduh, susah banget, aku nggak bisa gitu. Jadi aku cukup menyerah di bahasa Prancis. Akhirnya aku coba cari bahasa lain dan ya ketemu konten itu, dan akhirnya aku suka sama bahasa Spanyol. Nah, udah sharingnya segitu aja. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu belajar bahasa Spanyol. Yang pertama adalah A. Untuk huruf A sendiri di bahasa Spanyol ini kita penyebutannya sama ya, seperti bahasa Indonesia, yaitu A. Nah, di sini contohnya adalah ahua atau air ya, ini sama lah ya seperti bahasa Indonesia, jadi kalian mengingatnya lebih mudah. Nah, lalu untuk huruf selanjutnya itu adalah B. Nah, B ini sama penyebutannya juga, yaitu B. Contohnya adalah bajena atau ikan paus. Nah, lalu selanjutnya adalah C ya, C. Kalau di kita kan C. Nah, kalau misalkan di Spanyol itu agak C. C. Nah, itu contohnya adalah cabra atau arti bahasa Indonesianya adalah kambing. Ya, jadi mirip-mirip lah ya sedikit meskipun agak jauh itu ya. Nah, lalu ada huruf lagi di bahasa Spanyol, yaitu C dan H ya, kalau kita lihat secara kasat mata ya, dan ini bacanya adalah C. C. C agak monyong gitu kali ya. C. Nah, ini contohnya adalah chica, yaitu yang berarti adalah perempuan. Dan lalu setelah itu ada D, di mana D adalah contohnya ya, deporte. Deporte adalah olahraga ya. Nah, lalu ada E. E contohnya adalah elefante atau gajah. Nah, lalu ada EV. Ya, nextnya EV. EV kita ada phrase ya, yaitu adalah strawberry. Nah, lalu ada ini yang menurut aku nih masih agak susah ya. He. 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 Nah, ini aku belajar dari aplikasi, dan juga aku juga nanya sama teman aku ya yang dari Prancis ya. Itu he emang agak susah gitu. Jadi he
Nah ini contohnya, tapi kalau udah jadi kata-kata itu gampang. Contohnya adalah gato, yaitu kucing. Nah, lalu nextnya ada HC. Nah HC ini kalau di kita kan H ya, di bahasa Spanyol itu adalah HC, yaitu contohnya itu adalah hormiga, dimana hormiga adalah semut. Lalu ada huruf I. Nah di sini I sama. Nah di sini contohnya adalah isla, yaitu pulau. Nah lalu ada yang beda, J ya, kalau di kita kan J. Nah kali ini di bahasa Spanyol itu disebutnya hota ya. Dari sini contohnya adalah jirafa, yang berarti adalah jerapah. Lalu selanjutnya adalah K, yaitu kilo ya. Jadi kilo itu ya sama kayak kita, jadi apa sih namanya tuh, kilo itu kayak satuan berat ya, kilo. Nah lalu ada ele. Nah ele di sini contohnya adalah leon, yang berarti singa. Lalu ada lagi nih huruf yang beda, yaitu EJ ya, atau double L, itu EJ. Nah di sini contohnya adalah jave atau kunci ya. Lalu setelah itu ada huruf M, dimana huruf M ini adalah eme kalau di bahasa Spanyol, eme. Nah contohnya adalah manzana ya, manzana itu apel. Nah next kita ada N atau huruf N. Nah di sini kita contohnya adalah naranja atau orange, atau warna orange ya. Nah lalu ada huruf N yang dia tuh ada kayak benderanya di atasnya. Nah itu enye, dibacanya enye. Nah contohnya adalah nyame, dimana nyame ini adalah ubi artinya. Nah lalu O dibaca tetap O. Nah untuk contohnya adalah oso, yang artinya beruang. Nah lalu P tetap dibacanya P, yaitu pan atau roti. Nah lalu ki itu biasa di Indonesia kan ki. Nah di bahasa Spanyol itu adalah ku ya. Di sini ada contohnya, yaitu adalah queso. Nah atau bahasa Indonesianya itu adalah keju. Nah lalu R. Nah di sini untuk R ya, di sini agak diputar lidahnya jadi R. Nah jadi R ini ya, jadi dia agak diputar sedikit. Nah untuk contohnya itu adalah reloj ya, karena J itu dia tuh hampir dibacanya seperti H, jadi reloj. Nah ini tuh dia itu artinya adalah jam. Nah lalu ada S ya. S ini contohnya adalah sol, dimana sol adalah matahari. Nah lalu ada T ya, nextnya huruf T, dimana T ini dibacanya sama T juga, dan itu contohnya itu ada tortuga atau kura-kura. Lalu U sama U juga. Nah di sini contohnya adalah uvas adalah anggur. Nah lalu V tetap dibacanya dia V. Nah contohnya adalah violin ya. Lalu ada W. Kalau di Indonesia itu kan kita sebutnya dengan W ya, tapi kalau misalkan di bahasa Spanyol itu adalah W ya, jadi W. Jadi dia itu adalah W. Di sini adalah contohnya adalah windsurf atau selancar angin. Nah lalu ada X. Kalau misalkan di bahasa Indonesia kan X itu X, tapi kalau di bahasa Spanyol itu adalah X ya. Contohnya adalah silofono ini kalau di kita adalah gambang ya, gambang gitu. Nah lalu ada huruf Y ya, di bahasa Indonesia itu adalah Y bukan Y ya. Jadi Y itu kalau di bahasa Spanyol itu adalah Y
Nah, lalu selanjutnya ada huruf Z. Z ya dibacanya adalah zeta. Di bahasa Indonesia itu Z, tapi kalau di bahasa Spanyol itu adalah zeta. Nah, zeta ini contohnya adalah zapatos ya, atau sepatu. Nah, itu merupakan bagaimana cara kita mengucapkan alfabet dengan bahasa Spanyol. Nah, mungkin beberapa masih agak kurang ya untuk pelafalannya. Ini kita sama-sama belajar aja, karena aku juga belajar dari salah satu aplikasi, dan juga kebetulan aku punya salah satu teman yang dia juga bisa bahasa Spanyol ya. Jadi terkadang aku juga nanya sama dia gitu ya. Terima kasih juga untuk Ali ya, teman aku yang udah bantu untuk proses pembuatan videonya ya, untuk bantu aku pelafalannya ya. Ya sekedar terima kasih, gracias, mucho gracias para mi amigo Ali, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Tetap semangat buat teman-teman semua yang mau belajar bahasa ya. Jadikan sebuah motivasi supaya kalian tuh lebih semangat lagi dalam belajarnya ya. Jadi thanks for watching untuk teman-teman semua. Dan sekarang ini di tahun 2020 kita disambut dengan macam-macam banyak banget fenomena ya, seperti yang sekarang lagi menyerang negara-negara kita itu adalah pandemi virus corona. Sih saya mengingatkan teman-teman aja untuk selalu rajin untuk mencuci tangan, jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa untuk minum vitamin C ya, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh ya, imun kita agar kuat untuk menghadapi kenyataan bukan kenyataan, maksudnya menghadapi virus ya. Sama sih, virus juga kenyataan kan, meskipun dia tidak terlihat dengan kasat mata, tapi sebenarnya dia itu nyata. Oke, hasta luego atau sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.